Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divansa Pradipta Raffi dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 2404 10101. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk tugas mata kuliah Literasi dan Komunikasi Digital, yaitu dengan judul Prototyping User Experience. Oke, topik yang akan saya bawakan yaitu di user experience yang satu adalah pendahuluan tentang UX. Yang kedua ada pengertian UX. Yang ketiga ada manfaat UX. Yang keempat ada jenis-jenis prototype UX. Yang kelima ada proses pembuatan prototype UX. Yang keenam ada tools populer untuk prototyping. Yang ketujuh ada prinsip desain UX. Yang kedelapan ada kolaborasi dalam prototyping UX atau aspek aktif. Yang 9 etika dalam desain UX. Yang 10 yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan dengan judul memahami user experience atau UX dan prototyping UX. Oke, definisi user experience atau UX. User experience UX merujuk pada keseluruhan pengalaman dan persepsi pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk, sistem, atau layanan. Menurut standar internasional ISO 924.1/2010, UX mencakup emosi, kepercayaan, preferensi, persepsi, respon fisik dan psikologis, perilaku, serta pencapaian pengguna yang terjadi sebelum, selama, dan setelah penggunaan produk atau layanan tersebut. Konsep UX sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh Don Norman pada awal 1990-an. Saat bekerja di Apple, ia menemukan pentingnya pendekatan yang berpusat pada dalam merancang produk dan layanan dengan tujuan menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi pengguna. Selanjutnya yaitu pentingnya UX dalam pengembangan sistem. UX memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mudah digunakan, pengguna dapat cepat memahami dan mengoperasikan sistem. Yang kedua ada efisien. Pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan tanpa hambatan. Yang ketiga ada menyenangkan, pengalaman pengguna yang positif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Yang terakhir ada bermanfaat, sistem memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Selanjutnya yaitu prototyping UX adalah proses pembuatan representatif awal dari suatu produk atau sistem yang dirancang untuk mengevaluasi dan menguji desain sebelum pengembangan penuh dilakukan. Prototipe ini dapat berupa sketsa sederhana hingga model interaktif yang mendekati produk akhir. Tujuan utama dari prototyping UX adalah untuk menguji dan memvalidasi ide desain sebelum investasi besar dilakukan dalam pengembangan. Yang kedua ada mendapatkan umpan balik awal dari pengguna dan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan memperbaiki masalah usability sejak dini. Yang terakhir ada memfasilitasi komunikasi antara tim desain, pengembang, dan stakeholder. Selanjutnya ada hubungan antara UX dan prototyping. Prototyping merupakan bagian integral dari proses desain UX. Melalui prototype, desainer dapat satu mengeksplorasi berbagai solusi desain dan menentukan pendekatan terbaik. Yang kedua, menguji alur interaksi dan memastikan bahwa navigasi sistem itu intuitif. Yang ketiga, ada melibatkan pengguna dalam proses desain melalui pengujian dan umpan balik. Yang terakhir, ada literasi desain berdasarkan hasil pengujian untuk meningkatkan kualitas UX secara keseluruhan. Dengan demikian, prototyping UX membantu memastikan bahwa produk akhir tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas manfaat prototyping user experience. Manfaat prototyping UX yang pertama ada meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi antar tim pengembang. Tiga, mengurangi biaya dan waktu pengembangan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna. Yang kelima, mendukung pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan pengguna dalam proses desain. Selanjutnya kita akan membahas jenis prototyping dalam UX. Nah,
Yang pertama itu ada low fidelity atau prototype mid-V. Nah, definisinya itu yaitu prototype dengan detail yang rendah, sering berupa sketsa atau wireframe kasar. Yaitu kita sebelum mendesain kita dalam bahasa kasarnya itu oret-oretan di kertas gitu untuk menentukan gimana layout atau tata letaknya gitu. Yang kedua ada karakteristiknya, yaitu tidak interaktif atau statis, biasanya menggunakan kertas. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, kelebihan cepat dibuat, murah, fleksibel untuk perubahan. Kekurangannya tidak dapat menggambarkan interaksi pengguna, karena kebanyakan tuh masih gambaran kasar menggunakan kertas. Oke, selanjutnya ada mid fidelity atau prototype mid-V. Definisinya yaitu prototype dengan tingkat detail menggunakan alat digital lebih canggih. Karakteristiknya itu interaksi terbatas, terus tampilan lebih jelas dibanding low fidelity. Kelebihannya memberikan gambaran alur tanpa terlalu mahal, kekurangannya kurang mendetail pada aspek visual dan animasi. Nah, selanjutnya kita membahas high prototype. Prototype dengan detail tinggi, produk akhir, karakteristiknya itu interaktif, penuh, lengkap dengan elemen visual dan animasi. Kelebihannya realistis, cocok untuk uji coba dengan pengguna. Kekurangannya mahal dan memakan waktu pembuatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan prototype UX. Oke, jadi dilihat dari gambar tersebut, prototype UX itu dibuat dari kita riset penggunaan dulu, habis itu kita perencangan sketsa, lalu kita menggunakan tools digital untuk membuat prototype UX-nya, lalu kita melakukan pengujian awal, lalu iterasi. Selanjutnya riset pengguna atau user research. Tujuan memahami siapa pengguna sebenarnya, menggali kebutuhan perilaku, tujuan dan hambatan pengguna, menyusun asumsi dan validasi hipotesis desain, membangun dasar untuk persona dan user journey. Terus selanjutnya ada metode wawancara mendalam, terus survei online, observasi langsung, dan analisis data pengguna aplikasi. Outputnya berupa persona pengguna, user journey map, dan daftar kebutuhan dan masalah utama pengguna. Yang terakhir dan insight untuk arah desain. Nah, selanjutnya ada perancangan sketsa nih. Tujuannya itu mengeksplorasi berbagai ide desain dengan cepat. Yang kedua ada menyusun struktur antar muka atau layout secara visual. Yang ketiga ada mendorong diskusi awal tim desain. Nah, metode yang bisa dilakukan untuk perancangan sketsa tersebut, kita bisa menggunakan kertas dan pensil, papan tulis dan spidol atau sticky notes, atau aplikasi digital, misalnya Excalidraw. Nah, output yang diberikan dalam perancangan sketsa tersebut yaitu ada wireframe kasar atau low fidelity yang tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua ada flow dasar navigasi antar halaman, dan yang terakhir ada ide layout yang bisa divalidasi. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan tools digital. Nah, tujuan dari penggunaan tools digital tersebut untuk mewujudkan ide ke bentuk visual interaktif, meningkatkan akurasi dan ketajaman desain. Yang ketiga, memudahkan presentasi dan pengujian kepada pengguna. Nah, metode yang bisa dilakukan atau tools yang bisa kita lakukan yaitu ada Figma. Nah, Figma itu bisa berkolaborasi dengan berbasis web. Yang selanjutnya ada Adobe XD. Yang ketiga ada Sketch. Yang keempat ada Balsamiq. Yang terakhir ada Canva atau Uxpin. Outputnya yaitu wireframe digital, mockup visual, terus ada mid fidelity atau high fidelity prototype. Yang terakhir ada prototype interaktif siap uji. Selanjutnya kita akan membahas awal pengujian atau pengujian awal atau early testing. Nah, tujuan dari pengujian awal ini mengidentifikasi masalah usability yang lebih awal, terus ada mendapatkan feedback langsung dari pengguna nyata, terus ada mengukur beberapa intuitif dan efektif awal. Nah, metode yang bisa kita lakukan yaitu dengan usability testing atau remote atau live, dan kedua ada think aloud method. Yang ketiga ada prototyping tools dengan fitur testing menggunakan Figma atau Mesh. Yang keempat ada kuesioner dan wawancara setelah pengujian. Nah, output yang kita dapatkan dengan pengujian awal yaitu ada daftar masalah desain dan navigasi, insight pengguna tentang penampilan dan fungsi. Yang terakhir ada rekomendasi revisi berdasarkan pengalaman nyata dari calon customer kita itu. Nah, selanjutnya ada iterasi atau iteration.
Nah, tujuannya itu menyempurnakan desain berdasarkan masukan pengguna dari responden tersebut. Yang kedua ada meningkatkan kepuasan dan efisiensi pengguna. Yang ketiga ada menguji dan memperbaiki secara berkelanjutan. Selanjutnya metode yang dapat dilakukan dengan loop, desain, uji, evaluasi, terus revisi. Yang kedua ada A/B testing. Yang ketiga ada fitur versioning pada tools seperti Figma. Yang keempat kolaborasi antara tim UI UX dan pengembangan. Nah, output yang dihasilkan dari iterasi berupa desain akhir yang lebih matang dan user centered. Yang kedua ada dokumentasi perubahan versi desain. Yang ketiga ada prototype final siap dikembangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tools populer untuk prototyping. Nah, tools populer untuk prototyping dalam dunia desain antarmuka atau UX UX terdapat berbagai tools prototyping yang digunakan untuk merancang dan mensimulasikan tampilan serta interaksi sebuah aplikasi sebelum dikembangkan. Beberapa tools yang populer di belakang ini antara lain adalah Adobe XD, Sketch, InVision, Axure RP, Framer, dan Balsamiq. Namun di antara semuanya, Figma saat ini menjadi aplikasi prototyping yang paling populer dan banyak digunakan, baik oleh individu atau maupun tim desain di perusahaan besar maupun startup. Nah, apa itu Figma? Nah, Figma adalah aplikasi atau web desain UI, dan prototyping berbasis cloud yang memungkinkan pengguna mendesain dan membuat prototipe secara langsung dari browser tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan. Nah, salah satu keunggulan utama Figma adalah kemampuan kolaborasi real-time yang memungkinkan beberapa orang bekerja bersama pada satu file desain mirip seperti Google Docs. Figma juga menyediakan fitur lengkap mulai dari desain visual, pembuatan komponen reusable, prototyping interaktif, hingga hand-off ke developer dengan spesifikasi teknis yang mudah diakses. Nah, kita akan membahas fitur utama Figma nih dari desain UI UX-nya, yaitu membuat layout, komponen, dan sistem desain secara presisi. Yang kedua ada mendukung vector editing dan auto layout untuk desain responsif. Yang kedua ada prototyping interaktif. Nah, itu buat menyambungkan antar artboard atau frame-nya dengan animasi dan transisi. Selanjutnya ada simulasi alur pengguna tanpa perlu code. Nah, yang ketiga, kolaborasi real time. Beberapa orang tuh bisa mengedit file yang sama secara bersamaan. Nah, fitur komentar juga ada untuk langsung di atas desain memudahkan untuk review. Selanjutnya yang ketiga ada komponen dan library. Yaitu bisa membuat komponen reusable seperti tombol, header, dan lain-lain. Dan memungkinkan juga pengguna desain sistem yang konsisten. Yang keempat, integrasi developer, yaitu ada mode inspect membantu developer menyalin CSS, melihat ukuran, dan mendownload aset gitu. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip desain UX. Nah, ini prinsip-prinsipnya kita mendapat sumber dari ini, source-nya. Mungkin teman-teman bisa menjadi video ini ya. Nah, desain UX yang efektif menempatkan pengguna sebagai fokus utama. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan konteks pengguna untuk menciptakan sistem yang intuitif dan mudah digunakan. Nah, sumber yang kami dapatkan itu atau yang saya dapatkan, Analyzing Principles and Partition of User Experience UX Design dari thesciencebridge.com. Oke. Selanjutnya ada kejelasan dan konsistensi atau clarity and consistency. Nah, yaitu desain yang jelas dan konsisten membantu pengguna memahami antarmuka dengan lebih mudah, menggunakan bahasa yang familiar, icon yang intuitif, dan tata letak yang konsisten di seluruh aplikasi, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, sumbernya dari 7 Fundamental UX Design Principle All Designers Should Know dari uxdesigninstitute.com. Selanjutnya ada accessibility atau aksesibilitas. Pembuat desain yang dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan keterbatasan fisik atau kognitif, adalah aspek penting dalam UX. Hal ini mencakup penggunaan warna yang kontras, teks yang dapat diperbesar, dan navigasi yang dapat diakses melalui keyboard. Selanjutnya ada umpan balik yang informatif, yaitu memberikan umpan balik yang tepat waktu dan informatif kepada pengguna setelah mereka melakukan tindakan, membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan tersebut dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem. Selanjutnya ada pencegahan kesalahan
atau error prevention. Desain harus dirancang sedemikian rupa untuk mencegah pengguna melakukan kesalahan. Ini dapat dicapai dengan menyediakan konfirmasi sebelum tindakan penting, membatasi pilihan yang tersedia, dan memberikan petunjuk yang jelas. Selanjutnya ada efisiensi dan fleksibilitas. Desain harus memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan efisien, menyediakan pintasan untuk pengguna berpengalaman, dan memungkinkan penyesuaian antarmuka sesuai preferensi pengguna dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada desain estetika dan minimalis. Antar muka yang bersih dan tidak berantakan membantu pengguna fokus pada tugas utama mereka, menghindari elemen tidak perlu, dan menjaga desain tetap sederhana meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada kolaborasi dalam prototyping UX. Kolaborasi dalam prototyping UX dalam proses prototyping UX sangat krusial karena melibatkan berbagai pihak seperti desainer, pengembang, dan stakeholder untuk bersama-sama mengembangkan dan mengevaluasi ide desain. Salah satu alat kolaboratif yang banyak digunakan adalah Figma, yang memungkinkan tim bekerjasama visual, berdiskusi, dan memberikan umpan balik secara real-time dalam satu ruang digital. Dengan kolaborasi ini, ide-ide dapat dieksplorasi dan disempurnakan bersama, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan setiap masukan dari anggota tim dipertimbangkan sebelum diterapkan. Nah, peran kolaborasi dalam prototyping UX yang pertama, kolaborasi tim lintas disiplin atau desainer, developer, scheduler, dan bahkan pengguna memungkinkan berbagai perspektif masuk dalam proses prototyping. Hal ini memperkaya pemahaman tentang kebutuhan, harapan, dan emosi pengguna yang beragam. Yang kedua ada dalam metode seperti design sprint dan activity centered design. Kolaborasi sangat ditekankan pada tahap prototyping untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang benar-benar relevan secara emosional. Benar. Ketiga ada prototyping tools modern, mendukung kolaborasi real time sehingga anggota tim dapat langsung memberikan masukan, menguji ide, dan menyelesaikan desain berdasarkan umpan balik emosional pengguna. Selanjutnya kita akan bahas etika dalam desain UX. Nah, pengertiannya dulu nih sebelum kita masuk etika dalam desain. Nah, etika dalam desain UX merujuk pada prinsip moral dan tanggung jawab sosial yang harus dipertimbangkan oleh desainer saat merancang pengalaman pengguna. Desain yang baik bukan hanya soal estetika dan fungsi, tapi juga bagaimana desain tersebut mempengaruhi pengguna secara psikologis, sosial, dan pribadi. Nah, prinsip-prinsip dalam desain UX. Yang pertama ada transparansi. Nah, transparansi ini masuk dengan jangan menipu pengguna dengan dark patterns, misalnya tombol tersembunyi untuk unsubscribe yang sebenarnya berikan informasi yang jujur dan lengkap. Yang kedua ada privasi dan keamanan data. Hanya kumpulkan data-data yang benar diperlukan. Yang kedua ada jelaskan kepada pengguna bagaimana data mereka digunakan. Yang ketiga ada keadilan dan inklusivitas, yaitu ada desain harus bisa diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Selanjutnya hindari bias gender, ras, atau budaya dalam desain. Yang keempat ada menghindari manipulasi. Jangan gunakan teknik desain untuk mendorong perilaku tidak etis atau impulsif, contoh dark UX, gamifikasi berlebihan. Selanjutnya ada empati terhadap pengguna, yaitu pahami latar belakang dan kebutuhan pengguna. Lalu lakukan user research dengan pendekatan yang hormat dan tidak invasif. Selanjutnya juga ada desain untuk kesejahteraan pengguna, yaitu minimalkan ketergantungan distraksi atau efek negatif psikologis dari pengguna aplikasi. Contoh fitur pengingat waktu layar untuk aplikasi media sosial. Nah, kita udah di sesi terakhir yaitu kesimpulan. Prototyping UX adalah proses penting dalam pengembangan sistem berbasis kebutuhan pengguna melalui pembuatan representasi awal dari antarmuka sistem, baik secara sederhana atau low fidelity maupun mendekati produk jadi high fidelity. Tim pengembang dapat mengevaluasi menyempurnakan desain sebelum sistem dikembangkan pengguna. Prototyping bukan hanya tentang menggambar atau mendesain tampilan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan alur interaksi yang logis, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna. Dengan memanfaatkan berbagai tools digital seperti Figma atau Adobe XD, proses prototyping menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan efektif. Selain kemampuan teknis psikomotorik, mahasiswa juga dituntut untuk memahami konsep dasar UX secara menyeluruh, kognitif,
serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dan kolaboratif dalam bekerjasama dengan tim afektif. Ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembelajaran dan penerapan dasar interaksi manusia dan komputer. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip prototyping UX, mahasiswa akan mampu menghasilkan desain sistem yang satu, mudah digunakan dan intuitif, dua, sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang ketiga, efisien dalam pengujian dan pengembangan, yang terakhir, serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Oke, prototyping UX bukan hanya alat bantu desain, tapi juga fondasi penting dalam membangun sistem informasi yang manusiawi, efektif, dan relevan. Sekian dari materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata atau kalimat atau apapun. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.